Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takiah Nabila, NIM 119700173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang vektor hingga basis. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang vektor untuk menunjang pembahasan kali ini. Dan saya akan menaruh waktunya untuk tiap pembahasan di deskripsi, di kolom deskripsi. Jadi langsung saja. Apabila kita mempunyai suatu vektor misalnya 2, 1, maka ini artinya kita dapat mengilustrasikannya seperti ini. Berarti ini artinya 2 ke kanan dan 1 ke atas. Maka vektor 2, 1 berada di sini. Kemudian apabila kita memberikan nama di sini titik A dan di sini titik B, maka titik A ini kita namakan dengan titik awal. Kemudian untuk titik B ini kita namakan dengan titik terminal. Adapun pengoperasian dalam vektor ini yaitu apabila kita memiliki suatu vektor U dan vektor W, kemudian kita jumlahkan, maka ilustrasinya seperti ini. Misalkan di sini vektor U. Nah, jadi penjumlahan vektornya itu adalah vektor U ditambah titik terminal dari vektor. Maksud saya vektor W dijumlahkan dengan titik terminal dari vektor U. Nah, ini vektor W. Maka ini merupakan vektor U ditambah vektor W. Kemudian adapun untuk operasi perkalian skalar, apabila kita mempunyai vektor AB, kemudian kita kalikan dengan K, maka hasilnya adalah KA, KB. Contoh, misal kita mempunyai vektor 2, 1, kemudian kita kalikan dengan 2, maka hasilnya akan menjadi vektor 4, 2. Nah, apabila kita ilustrasikan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, asalnya kan vektor awalnya tuh ini ya, 2 ke kanan, 1 ke atas. Nah, kemudian dikalikan dengan 2, maka panjangnya itu akan menjadi 2 kali lipatnya. Nah, di sini menjadi 42 ya, berarti 4 ke kanan, 2 ke atas. Maka vektornya akan menjadi seperti ini. Lalu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkalian skalar ini dia tidak mengubah arah vektornya, tetapi panjang vektor tersebut gitu. Berapa kali panjang vektor sebelumnya, berapa kali panjang vektor dari panjang vektor sebelumnya. Misalnya di sini 2, maka vektor tersebut menjadi 2 kali panjangnya menjadi 2 kali panjang vektor sebelumnya.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas ruang vektor. Nah, apa sih ruang vektor itu? Yaitu himpunan vektor V1, V2, V3 hingga Vn yang di dalamnya terdapat dua operasi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Dengan operasi tersebut memenuhi 8 aksioma. Agar 8 aksioma ini mudah untuk dihafalkan, maka kita akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu yang 4 aksioma pertama, yaitu mengenai operasi penjumlahan vektor. Dan yang kedua yaitu mengenai operasi perkalian skalar. Kita akan membahas operasi penjumlahan vektor terlebih dahulu. Yang pertama yaitu komutatif. Komutatif yaitu penjumlahannya boleh dibalik. Misalkan M tambah N sama dengan N tambah M untuk setiap M dan M di V. Kemudian ada asosiatif. Asosiatif itu tanda kurungnya boleh dipindahkan. Jadi misal kita mempunyai M tambah N tambah Z, di mana dalam kurungnya itu di sini M tambah N sama dengan M tambah N tambah Z. Jadi dalam kurungnya ini bisa dipindahkan untuk setiap M, N, Z di V. Lalu yang ketiga ada unsur 0, yaitu 0 dari vektor. Adanya unsur 0 di V sehingga M tambah 0 sama dengan M untuk setiap M elemen dari V. Kemudian selanjutnya ada inverse. Ada negatif M di V sehingga M ditambah min M sama dengan min M tambah M sama dengan 0. Lalu selanjutnya 4 aksioma lainnya mengenai operasi perkalian skalar. Yang pertama yaitu distributif penjumlahan vektor. Definisinya K dikali M tambah N, maka ini akan menjadi Km tambah Kn untuk setiap skalar K dan setiap M dan N merupakan elemen dari V. Nah, yang kedua, distributif penjumlahan skalar. K ditambah L dikali M sama dengan Km ditambah Lm untuk setiap skalar K dan L dan setiap M elemen V. Nah, ini yang kedua ini mirip seperti yang nomor 1 ya, cuman seperti judulnya kan penjumlahan vektor, maka yang dijumlahkan itu ya yang vektornya, sedangkan yang penjumlahan skalar, jadi yang skalar itu yang dijumlahkan. Kemudian asosiatif. Tadi kan asosiatif itu dalam kurungnya dapat dibalik ya, dapat diubah gitu. Nah, di sini juga sama, tapi di sini perkalian, sehingga KL dikali M itu bisa menjadi K dikali LM untuk setiap skalar K dan L dan setiap M merupakan elemen dari V. Kemudian yang keempat, unsur 1. 1 dikali M sama dengan M untuk setiap M elemen dari V. Nah, itu merupakan 8 aksioma yang harus dipenuhi sehingga terjadi ruang vektor. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang bagian. Definisinya adalah ruang bagian adalah suatu himpunan bagian W dari ruang vektor V disebut subruang atau ruang bagian dari V. Jika W sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Nah, lalu konsepnya seperti apa sih ruang bagian ini? Jadi, suatu himpunan itu pasti memiliki himpunan bagian. Nah,
seperti yang sebelumnya telah kita pelajari, himpunan-himpunan vektor ini dapat membentuk suatu ruang vektor dengan syarat tadi ya. Jadi himpunan-himpunan vektor yang di dalamnya terdapat operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar, di mana operasi tersebut harus memenuhi 8 aksioma, maka dia akan membentuk ruang vektor. Nah, sama himpunan bagian ini juga dapat membentuk ruang bagian dengan syarat operasi bersifat tertutup. Lalu di sini ada teorema satu subruang. Jika Q adalah subruang dari P, maka Q harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu jika A, B elemen Q, maka A tambah B merupakan elemen Q. Jika Q sembarang skalar dan A vektor sembarang dalam Q, maka KA merupakan elemen dari Q. Kemudian ada teorema 2 subruang. Jika A kali vektor X sama dengan 0 adalah suatu sistem linier homogen dari M persamaan dan N variabel, maka himpunan vektor penyelesaiannya adalah subruang dari Rn. Dengan catatan, sistem linier homogen adalah sistem persamaan linier dengan konstanta 0. Contohnya, 2x tambah 3y sama dengan 0, x min 4y sama dengan 0.